Ya, kemudian kita masuk teori pertumbuhan ekonomi yang lain ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurut Warner Sober. Ya, menurut dia ekonomi suatu negara ada 4 tahapan ya. Yang pertama prakapitalis, kapitalis, dan kapitalis madya, kapitalis raya, dan akhir kapitalis ya. Maksudnya kapitalis ini adalah negara itu dalam bentuk perdagangan bebas ya, tidak ada ikut campur tangan negara dalam urusan pembentukan harga di pasaran ya. Kemudian lagi menurut White Rostow. Menurut White Rostow, tahap terbentuknya suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu pertama adalah tradisional, lepas landas, kemudian lepas landas matang dan tingginya konsumsi. Maksudnya tradisional sini adalah negara masih mengandalkan untuk pertumbuhan ekonominya yaitu bercocok tanam dan berburu, kemudian berternak atau masih tradisional. Kemudian lagi lepas landas, negara sudah memakai inovasi-inovasi atau sudah mulai bergerak ke arah industri, tapi masih dalam industri rumah tangga kecil ya, rumah tangga ya. Kemudian lagi lepas landas ya, negara sudah mulai bergerak ke produksi ya, sudah mulai banyak orang yang produksi barang dan jasa dengan secara modern atau sudah mulai inovasi baru secara modern. Kemudian lagi perekonomian dalam bentuk matang. Bentuk matang di sini negara sudah bisa mengadakan efisiensi produksi industri, produksi secara modern, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian baru setelah produksi tinggi, produksi sudah banyak, maka tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara lagi akan menjadikan tingginya konsumsi rakyatnya tersebut. Ya, ini dibagi jadi 4. Jadi 5 menurut White Rose. Sedangkan menurut pertumbuhan ekonomi klasik, ya siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya ada 3, yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan T. Robert Malthus. Ya. Menurut Adam Smith, menurut dia, ekonomi itu lebih baik adalah ekonomi kapitalis atau liberal ya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih baik menggunakan teknik atau sistem ekonomi bebas, yang dimana pertumbuhan ekonomi di ekonomi liberal atau kapitalis akan sangat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kadang-kadang pertumbuhan ekonomi suatu negara yang menganut sistem kapitalis atau liberal akan lebih cepat tumbuh daripada ekonomi tradisional atau sistem campuran atau sistem terpusat. Itu menurut dia. Sedangkan David Ricardo dan T. Robert Malthus mereka mengkritik Adam Smith apabila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui cara ekonomi berbasis ekonomi bebas atau sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan menurut Robert Malthus, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup atau negara bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila negara tersebut dapat mensejahterakan buruh yang ada di negara tersebut. Apabila buruh di negara tersebut upah minimum atau upahnya sudah dijamin oleh negara, maka teori pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan meningkat. Sedangkan apabila upah buruh di suatu negara diabaikan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun. Itu menurut David Ricardo. Sedangkan menurut Robert Malthus, pertumbuhan ekonomi itu berbeda dengan pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk seperti deret ukur
ya. Menurut T. Robert Malthus, pertumbuhan penduduk seperti deret ukur. Ya, contohnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 6, 6 menjadi 12, 12 menjadi 18, 18 bisa menjadi 28 dan lain-lain ya, dan seterusnya. Sedangkan bertolak belakang dengan pertumbuhan produk yang deret hitung 1, 2, 3, 4 DST ya. Ini menurut T. Robert Malthus. Sehingga pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produk tidak sejalan. Akibatnya timbul kelangkaan. Akibat timbul kelangkaan tersebut, maka menurut T. Robert Malthus akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara ya. Maka daya beli masyarakat lama kelamaan akan sulit untuk mendapatkan barang karena barang tersebut langka dan mahal. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menurun. Itu menurut T. Robert Malthus.